kami persilakan Ibu Lianawati, Direktur Human Capital BCA. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Pak Heru, Pak Mulyaman, terima kasih sudah diundang untuk kesempatan sharing dan belajar, malah belajarnya lebih banyak dibandingin sharing ya. Ya pada kesempatan ini sebenarnya dari panitia meminta saya bicara tentang future talent skills ya. Yang dinamakan future talent skills itu sebenarnya tidak ada secara definite apa, karena tadi Pak Renaud sudah banyak sekali sharing bagaimana perubahan itu setiap detik terjadi. Hari ini kita duduk seperti ini, kita kalau mau kemudian nanti saat lunch membuka YouTube, membuka TikTok, membuka hal-hal yang itu sudah banyak sekali hal-hal baru. Ya, sekarang kita sudah bicara ChatGPT yang benar-benar signifikan ya, orang-orang bisa belajar banyak atau juga bisa terjadi pembodohan yang luar biasa terhadap generasi berikutnya ya. Jadi kalau kita bicara skills ya ini akan saya akan ngomong bahwa ini akan selalu kita harus agile dan akan selalu berkembang terus. Jadi saya akan lebih banyak membahas secara holistik mengenai tantangan kita dalam pengelolaan HC ke depan ya. Oke, boleh diteruskan slide-nya atau ada klik nggak ya? Oke, sip. Ya, oke. Nah, ini kebetulan tadi Pak Renaud Kasali juga mengatakan past, now atau present and future. Jadi sebenarnya sudah banyak Pak Renaud membuka dengan cerita yang super insightful dibandingkan saya yang cerita. Jadi saya skip aja, tapi kontennya sebenarnya sama ya, sesuatu yang berubah terus, yang sudah terjadi itu tetap menjadi landasan buat kita untuk maju, dan yang sekarang kita hadapi adalah kita menggunakan yang lama tetap juga tomorrow is today. Jadi harus berpikir seperti itu, dan ini yang kita tanamkan dari zaman-zaman dulu. Saya sebenarnya dulu di IT. Ya, jadi saya beruntung masuk tahun 91 di BCA itu masih under manajemennya family management. Jadi Salim Group, dan saat itu saya bertemu seperti namanya Pak Andre Halim, beliau adalah anaknya owner, dan ya seperti sekarang ada Pak Hartono, Pak Arman Hartono ya. Beliau waktu saya masuk itu selalu menggaungkan dua hal. Yang paling penting adalah orang dan teknologi. Dua hal itu. Tadi juga Pak Renaud mengatakan key drivers untuk kita bisa beradaptasi sukses ke depan ada populasi and teknologi. Jadi happen to be sama ya visi BCA dari zaman sejak saya masuk tahun 91. Itu dua hal menjadi andalan ya. Jadi ini yang kita tanamkan, selalu berpikir tomorrow is today. Yesterday ada yang lewat, oke, kita lewat, tapi yang bisa kita tetap pertahankan itu menjadi fondasi untuk melangkah gitu ya. Jadi ini kurang lebih sama. Kemudian challenge kita sekarang adalah kalau kita bicara scope HC ya, ada beberapa hal ini. Pertama, recruiting and hiring ya. Jujur aja kita menghadapi pandemi yang kurang lebih 3 tahun ya. Di masa itu generasi yang belajar ya, yang kuliah dan sebagainya itu berbeda sekali. Cara belajarnya bisa bangun tidur tanpa cuci muka, buka laptop, belajar, tutup laptop, tidur langsung. Kalau kita masa saya dulu ya kita harus perjalanan, persiapan dulu di rumah, perjalanan sampai ke lokasi kuliah dengan macet, dengan segala kesulitannya. Kemudian kita di kampus kita harus mendengar, kalau tidak mendengar bahasa tubuh kita langsung dilihat, langsung kelihatan, bisa ada interaksi langsung dengan dosen dan sebagainya, dan kita bisa ada juga kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan berorganisasi. Nah, lulusan pandemi sekarang tidak mempunyai kesempatan seperti itu. Masa-masa pandemi mereka lebih istilahnya memang lebih bagi para pelaku di area akademisi mengatakan wah bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok karena semua online.
Ya, tapi yang dilakukan oleh para pembelajar ini adalah cara-cara yang istilahnya mungkin kalau anak sekarang ngomong mager ya, malas gerak gitu ya. Jadi udah belajar selesai tep gitu. Waktu ujian masih bisa chatting-chattingan ya. IPK jauh lebih tinggi loh. IPK saat ini, lulusan anak-anak saat ini jauh lebih tinggi. Tapi resilience-nya, ya, ketangguhan mereka menghadapi berbagai hal itu berbeda sekali. Biarpun kita bicara generasi strawberry itu bukan masa pandemi aja, dari masa sebelum pandemi kan sudah ada ya centennial itu. Tapi generasi yang lulusan pandemi ini lebih kompleks lagi. Ya, jadi sementara tuntutan dari bisnis luar biasa, teknologi berubah luar biasa cepat. Orang-orang harus di-reskill at any time. Nah, yang kita dapatkan sekarang adalah generasi pandemi. Ya, jadi ini menjadi tantangan yang luar biasa buat kami. Itu pertama. Kedua, ya bagaimana kita melakukan upskilling setiap saat, reskilling dan upskilling setiap saat. Existing employee BCA sekarang ada 24.000 karyawan tetap. Tapi kami kan ada magang bakti yang para frontliner di depan itu sekitar 10.000, mereka bisa bekerja di BCA sampai dengan maksimal 3 tahun karena ini kita kerjasama dengan Depnaker untuk program magang. Setelah itu mereka boleh bekerja dimanapun, jadi bank-bank yang menampung mereka tidak hanya bank ya, ada industri layanan lainnya pun nasabah-nasabah suka mengambil dari lulusan bakti kami karena sudah ready to work. Mindset sudah dilatih, kecepatan kerja, ketelitian kerja semua sudah dibekali. Jadi kita memang bebaskan mereka untuk di-hire tempat lain. Mereka juga boleh apply ke BCA tapi mengikuti prosedur rekrutmen seperti para sarjana umumnya. Ya, jadi sama seperti itu dan kami punya outsource sekitar 16.000 karyawan. Jadi total sebenarnya sekitar hampir 60.000 karyawan ya. Jadi itu yang kita kelola dan orang-orang ini termasuk outsource harus kita reskill. Karena tuntutan kan berubah terus. Hari ini baru launching produk A, besok sudah produk B lagi. Ada fitur-fitur baru. Jadi outsourcing yang membantu kami di administrasi pun harus kita upgrade terus. Jadi tidak hanya karyawan tetap. Jadi ini benar-benar development yang kita hadapi sekarang. Kemudian bagaimana meretain key talent. Anak-anak muda sekarang, anak-anak muda yang tidak takut resign. Ya. Jadi tadi ada istilah saya lupa saya catat ya, muntaber ya. Mundur tanpa bertanya. Aduh ini memang tanpa berita. Ini menunjukkan umur nih. Saya sebenarnya memang udah masukin usia pensiun ya. Jadi muntaber. Memang mereka ini nggak takut berhenti. Ya, mereka merasa opportunity banyak. Mereka merasa bisa kerja anytime from their table. Jadi YouTuber, jadi influencer, jadi online e-commerce, jualan ini, jualan itu. Jadi mereka tidak takut resign. Jadi bagaimana kami mempertahankan mereka, satu challenge terhadap dirinya, belum lagi godaan dari para startup yang meng-approach mereka, karena para startup ini kan biasanya yang menginvest ke mereka ini investor-investor yang pingin selalu lebih cepat melihat hasilnya, sehingga mereka mengambil orang-orang yang ready. Jadi ini challenge buat kami juga. Selain individunya juga godaan dari luarnya. Kemudian kita kembali ke HR scope saja, HR scope aja. Kita mau memastikan juga teknologi itu ada di dalam keseharian kebutuhan karyawan. Jadi tidak bicara teknologi hanya untuk nasabah, teknologi hanya untuk unit bisnis dan sebagainya. Kami juga hanya sangat-sangat fokus untuk mengembangkan HR digital. Karena memang ya sebenarnya kalau seseorang dalam melakukan aktivitas yang menyangkut kebutuhan pribadi itu dibuat convenient, dia akan kalau BCA ini kan usianya udah tua ya, udah 66 tahun, jadi banyak sekali generasi yang Y
ya generasi X, saya X dan baby boomers ya, yang masih ada, yang label diri mereka adalah gaptek. Ya, pertama challenge-nya sangat susah untuk kami mendigitalize orang-orang lama ini. Nah, tools yang paling utama yang saya waktu itu coba nge-push adalah HR tools dulu. Karena mereka perlu cuti, mereka perlu lihat sisa cutinya, mereka perlu lihat progress reimbursement-nya. Everything that's personal. Kalau tidak ada jalan lain kecuali harus lewat HP atau lewat laptop, mereka akan akhirnya melatih diri dan mulai familiar dengan digital. Ya, jadi ini tetap kita kembangkan dan terakhir kami mengembangkan bagaimana data analytics itu berperan di area orang. Ya, jadi mempredik orang-orang yang mungkin ada kemungkinan akan resign, mempredik orang-orang yang paling cocok untuk pemimpin cabang di Papua dan sebagainya. Tidak hanya mengandalkan ingatan orang sehingga mencari-cari data lagi. Tapi ini progresnya masih fine tuning ya, biar lebih tepat. Oke, saya agak cepat-cepat karena saya lihat kayaknya cepat sekali, 25 menit itu cepat sekali. Nah, ini beberapa future skills yang saya, ini terus terang bukan dari BCA, tapi kita ambil dari McKinsey. McKinsey mengatakan beberapa future skills yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah dari sisi kognitif, critical thinking, communication, planning and ways of working, mental flexibility, interpersonal juga ada, bisa dilihat Bapak Ibu. Saya nggak go through one by one, tapi nanti kita lebih diskusi karena saya ingin share tentang mindset yang kita lakukan untuk membangun culture, membangun orang dan membangun leader kita. Ini dagingnya istilahnya ya. Jadi gimana kami build culture? Pertama-tama kita sangat percaya harus punya mindset yang benar ya. Waktu saya masih kepala divisi HR, saya ketemu Pak Burhanuddin Abdullah waktu beliau masih gubernur BI, Pak. Beliau membentuk forum untuk budaya kerja. Dan saya ingat sekali ada pertanyaan bahwa kenapa Pak butuh budaya kerja? Beliau menjawab, kan ada yang men-challenge lah. Kalau orangnya tetap malas bekerja dan sebagainya, budaya kerja dibentuk juga begitu-gitu aja gitu. Buat apa? Enggak kelihatan. Bottom line-nya apa? Nah, beliau menjawab bahwa kalau budaya kerja kuat, minimal ya, kalau karyawan menghadapi masalah, ada masalah pribadi dan sebagainya, perusahaan adalah pilihan terakhir untuk dia sakiti. Ya, karena dia mencintai perusahaan itu. Jadi kalau kita di bisnis layanan dengan financial risk yang tinggi, ya kita butuh jiwa seperti itu. Nah, itu benar-benar saya tanamkan dan saya pikir memang budaya itu menjadi sesuatu yang sangat kritikal untuk dibangun. Jadi mindset itu ada, kita bangun lewat culture. Ya, apa yang kita lakukan? Jadi ini saya rangkum ya. Culture itu tidak hanya sekedar ada visi, misi dan values, tidak hanya sekedar itu. Nah, kalau kita bicara corporate values, kita bicara values yang ditanamkan ke setiap individu. Setiap individu kita harapkan punya value-value seperti ini. Tapi bagaimana antar individu? Ya, antar individu kita tanamkan tadi satu team engagement. Kita tanamkan bahwa di BCA itu tidak ada satu orang pun yang pintar. Yang ada adalah kita bersinergi untuk pintar. Pintarnya pintar bersama. Tidak ada satupun untuk juga memanage arogansi di masing-masing ya. Jadi udah dibekalin skill yang cukup, value-nya sudah benar. Kadang-kadang kalau orang udah berasa dia serba bisa saja jadi individualis. Jadi kami mengingatkan dengan adanya team engagement, adanya innovation culture, sama innovation initiative kurang lebih sama dengan yang di-share Pak Isyu tadi. Kemudian adanya jiwa layanan. Smart solution itu jiwa layanan. Ya. Jadi being humble and serve itu adalah istilahnya darah yang benar-benar ditanamkan di setiap insan kita. Selain
value personal seperti ini. Jadi ini kalau antar individu kita tanamkan 3 hal ini. Ya. Kemudian antar tim. Ya, jadi ini terjadi One BCA ini muncul karena setiap kami melakukan survei tim engagement, ya, nilainya tinggi-tinggi. Kami melakukan dengan Gallup, nilainya tinggi. Tapi laporan dari Gallup selalu mengatakan masih ada silo. Tapi silonya bukan individu lagi. Silonya kantor pusat dengan Kanwil, cabang ini dengan cabang itu, ya. Jadi kayak contohnya kita di kantor pusat butuh orang kredit yang pengalaman untuk mengolah kredit korporasi. Nah, kami pinginnya mengambil orang dari cabang yang sudah mengerti kredit. Tapi cabang sering, jangan nanti target saya terganggu. Ini orang terbaik saya, dia ini motornya gitu ya. Nah, itu masih muncul. Ya, itu masih muncul sehingga kami berpikir kita harus lakukan sesuatu sehingga semua mempunyai satu tujuan yang sama. Ya, jadi kami keluarkan namanya One BCA, One Goal, satu tujuan, One Soul, satu jiwa menuju tujuan itu, dan One Joy. Semua dijalankan dengan happy, hasilnya juga ada komitmen kalau BCA untung ya harus bagi-bagilah ke karyawan, harus fair gitu ya. Jangan nanti alasannya invest ini, invest itu aja ya. Harus tinggi juga, kalau profit tinggi harus kasih yang lumayan baik buat karyawan ya. Jadi itu yang kita tanamkan ya, dan ini gaungnya sangat di luar dugaan saya karena ternyata dari top pesan Pak Yahya ya, itu juga sangat-sangat mensupport ini, sangat membantu. Ada proyek sebesar apapun, Expoversary, ayo One BCA maju. Jadi semuanya itu kan melibatkan hampir lebih dari 10 divisi. Itu semuanya oke, prioritas yang lain tunda dulu, ini kita galakkan bagaimana kita semua ke sana. Ya, tanpa hitung-hitungan extra miles terjadi di hampir semua unit. Nah, ini powernya luar biasa, tapi kembali lagi komitmen dari atas harus sangat tercermin, ya. Kemudian kita bicara apa kelebihan BCA, kita ingatkan semua individu yang ada di existing di BCA maupun yang akan kami rekrut, kami harus komit, harus berani menjanjikan 2 hal ini. Ini yang namanya employer value proposition. Competitive advantage BCA sebagai employer apa? Kami harus berani komit itu. Friendly working environment, dan selain kalau nyaman aja kerja di lingkungan yang enak, nyaman itu kan lawannya sukses ya. Jadi kita komit juga untuk continuously improve orang-orang yang masuk ya. Jadi ini 2 hal, kembali lagi semua itu yang didesain di sini itu harus sudah hidup di perusahaan, tidak bisa kita buat-buat. Jadi kami kayak EVP ini melakukan interview karyawan yang long stay dengan kita, yang udah loyal dengan kita tapi tetap menjadi star. Ya, jadi kami melakukan interview berbagai level, berbagai fungsi, apa yang membuat kamu betah? Kamu ini kan orang bagus, setiap saat ditawarin masa-masa dulu Citibank lah apa itu, nawarin yang secara image lebih besar, lebih bagus dari BCA. Kenapa kamu nggak pergi? Ya, keluar kata-kata sehingga kami menyimpulkan 2 hal ini yang menjadi strength. Dan 2 hal ini yang kita harus tuliskan untuk membuat semua leader kami komit, siapapun yang dia handle, dia harus komit 2 hal ini. Karena ini janji kita. Ya. Kemudian berjalannya waktu, waduh cepat sekali ini, padahal udah dengan turbo loh speednya. Nah, pandemi terjadi, kemudian juga di BCA tuh ada gap generation. Jadi waktu 98 ya krisis, manajemen berubah, tim Pak Setioso, mungkin Pak Heru sama Pak Mulyaman pasti kenal baik ya, di-assign sama pemerintah masuk ya. Masuk, beliau melihat wah BCA itu terlalu gemuk. Waktu dulu aja 24.000 karyawan. Saya waktu itu dari IT baru masuk ke HR. Saya ingat beliau menargetkan HR jadikan 18.000 tanpa PHK. Tanpa BCA sampai hari ini terjadi banyak sekali digitalisasi dan sebagainya, tapi tidak pernah PHK massal orang,
Tidak pernah ada policy itu. Nah, apa yang dilakukan tugas HR adalah lemak-lemak itu diolah menjadi otot. Ya, jadi train and retrain. Itu satu. Yang kedua, yang keluar tidak boleh di-replace. Perbaiki proses improvement. Ya. Nah, yang ketiga, tidak boleh rekrut. Jadi 10 tahun loh kami tidak rekrut. 2000 sampai 2010 kami tidak rekrut orang. Sehingga terasa sekarang terjadi gap generation. Ya. Angkatan saya direkrut masa Pakto. Tahun tahun 88 kan keluar pemerintah mengeluarkan policy Pakto. Bank dipermudah untuk nambah cabang maupun orang buka bank. Sehingga BCA waktu itu punya visi nambah 100 KCU. Saya, angkatan saya direkrut saat itu. Nah, angkatan ini pensiunnya bersamaan. Karena waktu itu kan kita 100 cabang, jadi rekrutnya robust. Pensiun bersamaan, pengganti kita relatively masih muda. Karena gap 10 tahun tadi. Ya. Sehingga terjadi juga pandemi. Ya. Orang galau, orang resahnya sampai ke personal nih, kesehatan keluarga, kesehatan dia dan sebagainya. Tidak karena kondisi ekonomi aja, kondisi kerja aja, tidak. Kondisi personal juga. Sehingga waktu itu kami berpikir ini butuh diingatkan bahwa kita itu perlu mendampingi. Ya, kita ada slogan senantiasa di sisi Anda dan itu ke nasabah, kita senantiasa di sisi nasabah. Kenapa kita nggak tarik senantiasa di sisi Anda terhadap kita sesama employee? Sehingga keluar namanya senada ini, senantiasa di sisi Anda. Kami tarik ke dalam ada pendampingan. Saya bisa mendampingi someone juga bisa mendampingi saya di dalam ini. Dan kita galakkan dengan program budding, mentoring. Kalau coaching kan memang dari atas dan bawa ke bawahan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Tapi kami galakkan budding, mentoring untuk leader-leader muda. Jadi contohnya ada branch manager, setiap branch manager baru pasti ada buddy branch manager yang lebih senior. Buddy-nya ada. Nah, ternyata ini powernya juga sangat luar biasa. Terjadi persaingan menipis, KCU cabang-cabang pasti kan juga bersaing ya untuk kinerja. Tapi karena dia membimbing, kami berikan tanggung jawab membimbing anak-anak baru dan sebagainya. Terjadi sinergi yang positif. Ya, terjadi sinergi yang positif yang makin memperkuat One BCA-nya. Ya, jadi senada terjadi kami ini dan terakhir karena tadi ada gap leader dan sebagainya, kami membuat BCA Leader Plus. Ini tentang karakter kepemimpinan BCA atau leadership culture di BCA. Saya nggak share ini lagi karena akan panjang sendiri karena masing-masing ada kepanjangannya. B itu becoming a role model, C itu collaboration, ya collaboration sangat penting. Tapi jangan lupa juga untuk personal appreciation. Jadi ini very uniquely designed by apa yang sudah hidup di BCA kami coba gali. Nah, tapi kemudian bagaimana build people. Nah, ini mindset lagi, kembali mindset ya. Mengikuti siklus hidup manusia dari lahir sampai kemudian dipanggil ya. Nah, ini kita tentunya tidak mau seseorang itu kalau bicara siklus hidup kan normalnya saat growing itu saat sampai dengan kuliah dia diisi oleh orang tua, oleh guru, orang dosen dan sebagainya. Kemudian setelah itu saatnya dia mempraktekkan apa yang telah diisi ini menjadi suatu karya. Nah, karya ini tentunya juga tidak bisa dengan hanya modal di awal ini, senantiasa dikembangkan. Ya, nah ini adalah yang kita namakan working ini masa produktif. Ya, kemudian kita bicara pensiun, masanya giving, masanya mungkin give back atau orang ada banyak juga yang masih aktif. Ya, ini cuman by rule kita biasanya menganut 55 pensiun gitu ya. Nah, kita tidak mau menyanyiakan masa emasnya. Jadi mindsetnya yang kita tanamkan ke leader adalah jangan sampai menyanyiakan masa emas kamu maupun tim kamu. Saat dia sangat produktif, sangat ready untuk diisi dan ready untuk memberikan karya, saat itu dia happen to be in your team atau happen to be kamu adalah leader di saat itu. Ya. Nah, ini yang kita tanamkan
leader-leader, kita harus berasa sangat bersyukur. Orang-orang ini memilih untuk join dengan kita di masa emasnya. Nah, saatnya mereka join ini, saatnya kita memberikan values. Memberikan values-nya apa? Tadi, Dian yang kecil, Pak Dian udah nggak ada, jadi saya pakai Dian, nggak pakai ini ya. Dian yang kecil, kita feed, kita nurture, kita grow menjadi Dian yang makin bisa menerangin makin banyak. Jadi tugas utama leader adalah benar-benar mendevelop orang-orangnya. Developing yourself and develop orangnya. Jangan waste waktu emas mereka untuk memberi makna. Ya, dalam hidup kita juga sebisa mungkin jangan hanya cukup makan, cukup semua aja. Kita mau memberi dampak yang lebih jangka panjang dan lebih luas. Nah, ini yang kita tanamkan. Jadi leader, tanggung jawab utama bukan tagih target. Ya. Tanggung jawab utama, what have you done to your team? Karena mereka sudah memilih di masa emas mereka dalam hidupnya untuk join kita. Nah, itu powerful sekali karena setelah itu hasilnya akan ngikutin. Mereka menjadi orang yang kompeten, mereka menjadi orang yang rela untuk benar-benar invest time dan sebagainya, ke capability dia dipakai. Ya. Jadi saya selalu mengatakan kepada generasi muda yang masuk, kami ini menyiapkan lahan yang subur. Training dan sebagainya kita siapkan. Ya, Anda ini adalah bibit unggul karena kan udah bisa lolos seleksi. Ya, tinggal bagaimana kamu mau belajar terus dan bekerja keras, itu pasti akan tumbuh subur. Ya, bibit yang unggul kalau di tempat yang tidak mempunyai lahan yang subur pun pasti akan mati. Gitu. Jadi komitmen kami adalah memberikan lahan yang subur, memberikan air yang cukup, pupuk yang cukup dan sebagainya. Tinggal effortnya dia mau grow atau tidak. Jadi ini kembali lagi mindset yang kita coba tanamkan. Nah, kemudian kita juga lihat dari sisi apa yang dibutuhkan seorang pekerja. Sehingga membuat dia tenang dalam bekerja, dia bisa lama dalam bekerja. Pertama-tama lingkungan harus ada saling percaya, saling respect, ada keterbukaan. Kalau perusahaan dalam kondisi sulit, kita juga ada Pak Yahya akan muncul, kumpul, CEO message, ya ngomong secara terbuka, oke, kita dalam kondisi begini-begini, tidak ada hide and seek. Ya. BCA sendiri sebenarnya punya 7 serikat pekerja, tapi prinsip kita berhadapan dengan mereka adalah transparan. Ya. Tahu ya Mbak Retno udah kenal BCA dengan baik. Kondisi BCA seperti apapun saya usahakan komunikasikan dengan mereka. Karena daripada mereka dalam gelap berpikir, wah BCA begini begitu dan ngomongnya pokoknya, mendingan kita rangkul mereka sama-sama, ayo kita cari jalan keluar. Karena kondisi perusahaan seperti ini. Bagus pun kita kasih tahu, kita lagi profit bagus nih. Ya, kita tahu pasti ada unsur wah manusia tidak pernah puas dan sebagainya. Tapi daripada mereka menuntut sesuatu yang tidak jelas dari mereka, yang mendingan kita bicara secara terbuka, komunikasi yang terbuka. Ya, jadi itu kita anut honesty, integrity dan respect. Nah, yang poin di sini sangat-sangat penting, cara bekerja yang sehat. Ya, itu sangat menentukan ketenangan seseorang bekerja. Ya, jadi tadi Pak Dian sempat singgung-singgung tentang intervensi mungkin pemilik saham yang mayoritas lah dan sebagainya mungkin ya saat beliau menjabat di PPATK melihat di BPD zaman dulu ya, zaman sekarang harusnya udah enggak gitu atau lebih profesional lah ya. Nah, itu kita memang sangat hindari. Jadi kalau beberapa manajemen yang join kami juga sering bertanya, bagaimana nih intervensi Pak Arman? Bagaimana nih cara BCA mengambil keputusan kalau ada owner shareholder majority-nya yang berkehendak? Kita pastikan semua sesuai prosedur. Ya. Titipan-titipan sampai untuk
rekrutmen anak pejabat, anak nasabah soliter dan sebagainya. Kalau nggak lulus kami usahakan selalu tolak. Dan kami akan ngomong apa adanya ke Pak Yahya. Pak Yahya datanya menunjukkan begini, saya tolak atau Bapak yang tolak. Jadi pertanyaannya bukan boleh tolak atau enggak, saya tolak atau Bapak yang tolak. Pak Yahya orangnya sangat terbuka. Oke, asal data jelasin. Karena yang kita lakukan ini kita percaya dilihat oleh anak-anak kita. Dilihat oleh anak-anak kita dan akhirnya cerita ini akan pasti menular ke yang lain-lain. Jadi kalau kita ceritanya benar ya akan menular yang benar. Ya, kalau ternyata bisa nih begini ya akan nular cerita seperti itu. Dan behaviornya juga akan nular. Jadi cara bekerja yang sehat, security, strength, support, dan peace itu kita akan dapatkan. Kita sebagai karyawan, Bapak Ibu di sini pasti juga sebagai karyawan ya, akan membutuhkan environment seperti itu. Kemudian hope untuk berkembang, menjadi manusia yang lebih baik. Perusahaan komit nggak untuk mengembangkan SDM-nya. Kemudian ada yang paling penting juga kepedulian. Ada compassion di antara individunya. Nah ini sangat kita pegang ya. Jadi ini hal-hal yang kita ini kan. Oke, saya mungkin skip yang lain Pak. Itu dagingnya, yang lain lebih aktivitas yang kita lakukan untuk make it happen. Ya nanti sambil bertanya kalau ada yang pas ini saya akan share slide ini. Terima kasih Bapak Ibu.